Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fakir Azka. Di sini saya ingin mempresentasikan anatomi 2 BDS 1, yaitu tentang craniofacial development. Nah, untuk yang di gambar pertama ini, yang pertama itu ada lengkungan faring pertama atau tonjolan-tonjolan mandibula, yaitu letaknya ada di sebelah caudal stomodeum. Nah, untuk yang kedua itu ada lengkung faring kedua atau tonjolan-tonjolan maksila, yaitu dia ini terletak di sebelah lateral stomodeum. Nah, untuk yang ketiga ini ada lengkung faring ketiga atau tonjolan-tonjolan frontonasal, yaitu suatu tonjolan yang agak membulat di sebelah caudal stomodeum. Nah, untuk yang keempat ini ada lengkung faring keempat dan kelima yang unsur rawannya bersatu membentuk tulang rawan, yaitu ada tiroidea, ada cricoidea, ada corniculate, ada cuneiform, dari laring. Nah, pada perkembangan selanjutnya tulang rawan Meckel ini menghilang kecuali dua bagian kecil di ujung dorsal dan masing-masing membentuk incus dan malleus. Terus juga mesenkim prominensia ini atau mesenkim prominensia maxillaris ini selanjutnya membentuk premaksila, maksila, terus ozygomaticus, terus juga ada bagian os temporalis melalui penulangan membranosa. Mandibula juga terbentuk melalui penulangan membranosa jaringan mesenkim yang mengelilingi tulang rawan Meckel. Nah, pada akhir minggu keempat, sebelumnya saya next dulu gambarnya ya. Nah, untuk minggu keempat ini mulai tampak tonjolan-tonjolan wajah yang dibentuk oleh mesenkim berasal dari crista neuralis, terutama dibentuk oleh pasangan lengkung faring pertama. Prominensia frontonasalis ini dibentuk oleh proliferasi mesenkim di sebelah ventral vesicle otak, merupakan tepi atas stomodeum. Nah, untuk selama minggu kelima, plakoda-plakoda hidung tersebut mengalami invaginasi, membentuk lubang hidung. Terus juga mudiga 6 minggu, tonjolan hidung berangsur-angsur terpisah dari tonjolan maksila oleh alur yang dalam. Terus juga selama 2 minggu selanjutnya, tonjolan maksila terus bertambah besar ukurannya. Serentak dengan itu, tonjolan ini tumbuh ke arah medial sehingga mendesak tonjol hidung ke media ke arah garis tengah. Nah, embrio yang berusia 7 minggu ini memiliki tonjol maksila yang telah bersatu dengan tonjol maksila yang bersatu dengan tonjol medial. Embrio yang berusia 10 minggu mula-mula memiliki tonjol maksila dan tonjol hidung lateral terpisah oleh sebuah alur dalam alur nasoprimar. Nah, untuk gambar yang ini nih yang saya tunjukkan di slide ini, yaitu pembentukan palatum primer. Yang pertama itu dimulai pada hari ke-35 kehamilan atau minggu keempat ditandai dengan pembentukan prominens facialis. Terus dilanjutkan penyatuan prominentia nasalis medialis dan prominentia maxillaris. Terus juga dilanjutkan oleh penyatuan prominentia nasalis literalis dan prominentia nasalis medialis. Terus juga bila gagal akan terbentuk celah pada palatum primer. Terus pada minggu ke-7 dasar kavitas nasalis berupa pelebaran ke posterior dan prominentia intermaxillaris disebut sebagai palatum primer. Terus pada minggu ke-8, lidah berpindah ke bawah dan lapisan palatum secara cepat berotasi ke atas dan ke depan sampai pada garis tengah dan tumbuh secara horizontal. Terus juga ada pembentukan palatum sekunder terjadi setelah palatum primer terbentuk sempurna. Pembentukan palatum sekunder ini mulainya di minggu ke-9 kehamilan. Terus terbentuk dari sisi-sisi bilateral yang berkembang dari bagian medial dari prominentia maxillaris. Nah, kedua sisi ini akan bertemu di garis tengah dengan terangkatnya sisi itu. Terus juga ketika sisi tersebut berkembang ke arah superior, maka proses akan dimulai. Kegagalan pada proses ini akan menyebabkan celah pada palatum sekunder. Nah, pada memasuki minggu ke-9, kedua sisi lapisan palatum primer dan septum nasal inferior mulai berfusi di
sebelah ventrodorsal. Terus juga masuk ke minggu 10, bagian ventral palatum sekunder mengeras melalui kondensasi mesekimal. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Terima kasih.